warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad SPD Aud, Kepala TK Dharma Wanita Panda. Yang kami hormati Ibu Endang Sriningsih SPD Aud, perwakilan dari gugus 3 TK. Yang kami hormati Ibu Sugiyarti SPD Aud, Ketua gugus 4 TK, serta yang kami hormati ibu-ibu guru TK semuanya. Pertama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan pengimbasan penerapan budaya positif di sekolah pendidikan guru penggerak angkatan 9 tanpa ada arah suatu apapun. Kedua, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang kita alami saat ini. Ketiga kalinya di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kegiatan pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua sambutan kepala sekolah. Acara yang ketiga inti. Acara yang keempat lain-lain. Dan acara yang kelima penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah kepada Bapak Ahmad SPD Aud, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa billahi ala umriyatin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita dapat silaturahmi berkumpul bersama di TK Dharma Wanita Panda. Tiada arah satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Rahmat salam juga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita ikuti semua sunnah-sunnahnya, kita jalankan semua perintah-perintahnya, yang mana insya Allah kita semua mungkin semua kita semua dapat diakui umatnya sehingga mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu perwakilan dari gugus 3, Bu Endang. Yang saya hormati perwakilan dari gugus 4, Bu Sugiyarti. Dan saya hormati Bapak Ibu guru senasib seperjuangan, Ibu ya. Alhamdulillah, terima kasih pada siang hari ini dengan sudah mengikhlaskan meluangkan waktunya untuk hadir di TK Dharma Wanita ini, memenuhi undangan dari Ibu Hanif, yaitu tentang pengimbasan penerapan budaya positif di sekolah untuk guru CGP. Alhamdulillah ini sudah berapa persen, Bu Hanif? Sudah 50% berjalan kira-kira. Alhamdulillah, mungkin kita 100% TWS selesai. Ibu. Yang pertama saya terima kasih atas terawanya. Mungkin dengan semua dapat imbalan Allah SWT setimpal dengan apa yang dengan korbankan dan ikhlaskan pada siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya minta maaf sebesar-besarnya apabila dalam menerima kerawan kedatangan dinas semua
ada kekurangan, pasti ada banyak kekurangan dari segi apapun. Saya dari wakil dari TK minta maaf yang sebesar-besarnya, karena itulah TK Panda kekuatannya hanya segini gitu ya. Makasih nih, terima kasih. Yang ketiga, pada pagi hari ini TK sini punya hajat, yaitu untuk pengimbasan, khususnya guru Buani CGP. Terima kasih atas bantuannya Bu ya. Dengan mungkin dengan bantuan dengan saudara ibu semuanya, sungguh-sungguh menjadi jalan terang, jalan yang baik, jalan yang diridhoi Allah Buani untuk menjalankan CGP sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Saya cermati Bu ya. Untuk penerapan budaya positif itu bukan hal yang kira-kira bukan hal yang aneh. Ya walaupun itu kata-katanya ya kita mengerti ini adalah penerapan budaya positif, masih awam. Tapi ternyatanya di lembaga kita mungkin sudah menjalankan Bu ya, sudah menjalankan seperti cuci tangan, seperti apalagi merapikan alat-alat permainan, lalu sopan santun, penerimaan anak masuk sekolah, semua insya Allah kita semua sudah menjalankan Bu ya. Mungkin kita belum tahu ini coba budaya positif kayak gitu Bu ya. Ternyata kenapa? Di TK itu kan bukan pendidikan, tapi mengasuh kita gitu, membimbing, mengasuh. Jadi budaya positif pasti setiap hari kita jalankan, pasti itu Bu ya. Bahkan sampai pembiasaan seperti cuci tangan, sikat gigi dan lain-lain gitu ya. Mudah-mudahan dengan begini mungkin kita bisa bisa lebih memfokuskan lagi, bisa lebih menerapkan lagi, lebih maksimal gitu aja. Padahal itu setiap hari kita sudah menjalankan itu. Mungkin itu ya yang jadi inti pada siang hari ini. Yang kedua, dengan adanya guru-guru penggerak mungkin kita dapat silaturahim yang pertama, yang satu. Yang kedua, kita sakit bisa tukar pikiran, tukar pengalaman. Di TK Karawatan itu kurang ini, di lungi dari hulu itu bukan kurang bohong ini gitu. Mungkin kita bisa berkolaborasi, bertukar pikiran, memunculkan ide-ide atau apa-apa sehingga kita bersama dapat menjalankan dengan baik tugas kita. Jadi apalagi kita semakin hari kita banyak perkembangan, baik IT, baik dan lain-lain. Itu begitu di IKM. Kita harus wajib, bukan seharusnya ada wajib, kita harus berkolaborasi, kerjasama antar lembaga biar kita bisa menjalankan ini dengan bersama, dengan bersama-sama. Insya Allah dengan bersama-sama kita akan mudah, kita akan lebih ringan, lebih enteng Bu ya, dengan kegiatan pekerjaan kita dengan kolaborasi ini, baik di sekolah, di gugus maupun di GTK lembaga besar. Oke, itu saya kira itu Bu yang saya akan sampaikan. Mungkin pertemuan hari ini dalam pengimbasan di penerapan budaya positif di sekolah guru penggerak sekolah kita masing-masing, khususnya di guru penggerak Buani. Semoga sukses, selamat, lancar, berhasil, tidak ada rasa apapun. Amin. Saya seluruh sekian Bu. Ada kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad selaku Kepala TK Dharma Wanita Panda. Memasuki acara selanjutnya yaitu acara inti. Kepada Ibu Sri Hani Wahyu Perwati SPD, disilakan. Baik, semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah,
Bapak Bu Yanasi selaku perwakilan gugus tiga, selanjutnya Bu Sugiyarti selaku perwakilan gugus 4 dan rekan-rekan guru semuanya. Terima kasih. Pada pagi hari ini saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya telah menghadiri undangan saya untuk mengikuti acara pengimbasan penerapan budaya positif di sekolah. Tujuan kegiatan kita hari ini yaitu untuk pengimbasan budaya positif di sekolah sekaligus tugas aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Baik, sebelumnya saya akan mengajukan pertanyaan. Nanti mohon Bapak, Ibu, bila setuju katakan setuju, bila tidak katakan tidak. Baik, yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju apa tidak? Tidak. Oke. Selanjutnya, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Betul apa? Setuju apa tidak? Tidak. Oke. Guru harus mampu memberikan solusi terbaik untuk siswa yang bermasalah. Setuju apa tidak? Setuju. Oke, setuju ya Bapak Ibu ya. Yang keempat, guru mampu berperan sebagai teman bagi siswanya. Setuju apa tidak? Setuju. Baik. Selanjutnya, latar belakang kegiatan hari ini yaitu murid mematuhi peraturan biasanya karena takut dihukum. Apabila murid mendapatkan hukuman, maka itu akan mempermalukan dirinya dan menyisakan sakit hati. Selain itu, kepatuhannya hanya dalam kurun waktu sebentar. Jadi anak itu kalau melakukan kegiatan karena hanya takut dihukum, biasanya kepatuhannya itu hanya bersifat sementara, tidak melekat di dalam potensi dalam dirinya. Seperti itu. Nah, tujuan dari budaya positif itu sendiri yaitu membantu murid untuk melaksanakan kedisiplinan atas dasar kesadaran tanggung jawab pribadi. Selanjutnya, membangun hubungan yang positif antara guru dan murid dalam kedisiplinan sekolah. Dan yang terakhir yaitu terwujudnya budi pekerti dan karakter yang baik. Nah, tolak ukur dari keberhasilan dari budaya positif itu sendiri biasanya terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru dan murid, dan siswa mampu menerapkan keyakinan kelas yang telah disusun secara kesadarannya sendiri bukan karena paksaan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar yaitu tentang konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Nah, konsepnya itu sendiri ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, kita akan belajar yang pertama sebelum kita belajar perubahan paradigma belajar. Nah, paradigma belajar dengan paradigma baru. Dari paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol, Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadinya kita belajar sesuai dengan realitas. Selanjutnya yaitu belajar dengan paradigma baru atau diferensiasi. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan fase perkembangannya. Tentunya untuk mewujudkan semua itu juga harus berdasarkan profil pelajar Pancasila. Yang terdiri apa saja Bu? Tolong dibaca. Itu yang pertama apa?
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berlambang mulia. ya, terus berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi kegiatan pembelajaran diferensiasi itu harus mencakup 6 profil belajar Pancasila itu. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus, respon, lawan, teori kontrol atau kendali. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Lanjutnya, disiplin dikaitkan dengan kendali. Dalam hal ini, kendali guru dalam menghadapi murid-muridnya. Nah, paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Nah, yang pertama yaitu ini Bu, ilusi guru mengendalikan murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengendalikan perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikendalikan. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu sendiri adalah bentuk-bentuk kendali. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengendalikan murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi anak itu biasanya melakukan sesuatu itu kalau disuruh bu gurunya. Seperti itu Bu ya, kebanyakan ya. Oke. Nah, dari sini kita akan belajar nanti. Nah, selanjutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apa betul ya ini ya? Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengendalikan murid menuju pada identitas gagal. Nah, jadi kalau kita terlalu banyak mengkritik, justru akan mengendalikan murid untuk kegagalan. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi kita itu kalau mengingatkan anak usah jangan pakai suara yang keras, kita gunakan pesan yang halus seperti itu Ibu ya. Oke, selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi kalau kita melakukan anak dipaksa, itu tidak baik untuk jangka panjang dan untuk biasanya menimbulkan permusuhan yang terbentuk. Nah, seperti itu. Nah, coba Bapak Ibu bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Nah, seperti itu. Yang pertama stimulus respon, yaitu realitas kebutuhan kita sama. Kalau di teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Iya Bu ya. Setiap manusia itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Stimulus respon yang kedua itu semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol setiap orang memiliki
gambaran yang berbeda. Nah, selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama tentang kita. Itu di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kalau stimulus respon selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau di teori kontrol, semua perilaku mempunyai tujuan. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya orang lain bisa mengontrol kita kalau di stimulus respon, tapi di teori kontrol hanya Anda yang mengontrol diri Anda. Jadi orang lain itu sebenarnya tidak bisa mengontrol kita, hanya diri kita ya Bu ya yang bisa. Kita mau berbuat apa, itu keputusan kita. Dan seperti itu Bu ya. Oke. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, itu di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan terbaru. Seperti itu. Jadi kita biasanya kalau di teori kontrol itu kita cenderung bekerja sama dengan teman. Terus yang terakhir stimulus responnya model berpikir menang atau kalah. Itu biasanya aku menang, aku kalah. Seperti itu kalau di stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol model berpikirnya menang-menang. Pokoknya kita tetap semangat dengan tujuan kita pasti bisa menang. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya konsep disiplin positif dan motivasi. Coba, saya mau bertanya, apakah kata disiplin itu? Coba, Bu. Apa makna kata disiplin, Bu? Disiplin itu melakukan secara terus-menerus dan tepat waktu. Oh iya. Berarti konsisten Bu ya? Oh iya, betul. Berarti disiplin itu dilakukan secara terus-menerus, konsisten, tidak hanya hari itu saja. Seperti itu Bu ya? Baik. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Seperti yang dikatakan Bu Diati tadi, harus konsisten, terus menerus, seperti itu. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, yaitu motivasi yang terdapat di dalam tubuh kita, diri kita sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi dari luar. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam kita sendiri. Biasanya orang itu motivasi dari luar, bisa dari teman atau dari saudara atau rekan kerja, seperti itu. Nah, apa sih disiplin positif itu? Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan maupun ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif itu benar-benar tumbuh dari dalam diri sendiri, bukan karena sogokan, bukan karena ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah membantu murid untuk memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Seperti itu. Nah, budaya positif itu sendiri apa? Yaitu perwujudan dari nilai-nilai positif atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Saya ingin bertanya, apa saja ya Bu ya nilai-nilai positif itu, mencakup apa saja Bu ya? Untuk nilai-nilai positif di sekolah apa Bu? Nah, Berjabat tangan. iya, Merapikan main. iya betul. Meletakkan sepatu pada tempatnya. Iya. Oke, baik. Itu termasuk kegiatan yang sudah dilakukan yang secara konsisten Bu ya di sekolahnya Bu Diati ya. Nah, di sini nilai-nilai positif misalnya yaitu melatih jujur, tanggung jawab tadi ya Bu ya. Setelah bermain dikembalikan di tempatnya. Disiplin, empati, peduli sesama, jujur, tanggung jawab, disiplin, empati, peduli pada orang lain. Peduli sesama tentunya semuanya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, setelah itu kita akan belajar yaitu tentang kebutuhan dasar manusia.
kebutuhan dasar manusia itu apa saja ya? Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Biasanya karena bertahan hidup, kasih sayang, perlu kasih sayang dan rasa terima kasih, penguasaan yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang telah dimilikinya, kebebasan dan kesenangan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya 5 ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan. Ini motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kira-kira yang baik untuk motivasi perilaku manusia yang pertama, kedua, atau ketiga, Bapak Ibu? Yang mana? Yang mana? Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman motivasinya, atau mendapatkan imbalan karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Yang mana Bu? Yang 1, 2, atau 3? Motivasi perilaku manusia biasanya kenapa? 3 ya Bu ya? Ya betul. Menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Jadi motivasi yang kuat di dalam manusia itu biasanya yang cenderung ketiga yang banyak Bu ya, yang positif, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ya betul. Jadi motivasi itu sendiri adalah dorongan dari dalam atau luar diri yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi pilihan tadi yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid kebanyakan melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan diri. Ini merupakan motivasi intrinsik ini yang bagus karena dia tidak ada paksaan, jadi muncul dari dalam dirinya. Nah, kita akan belajar perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran yang telah dilakukan. Konsekuensi hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bersifat positif maupun negatif. Nah, selanjutnya restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ini perbedaannya yaitu kita tentang apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Seperti itu. Nah, posisi kontrol restitusi. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, dari Diana Gostin call disiplin, ini hukuman itu adalah sangat menyakitkan dan tidak nyaman. Hukuman itu murid menjadi takut ya Bu ya, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, malah dia tidak jujur Bu ya. Terus yang lain itu murid menjadi rendah diri, tidak pede, minder Ibu ya, gitu. Nah, kalau penghargaan sebenarnya penghargaan itu tidak efektif karena biasanya merusak hubungan, sifat iri, biasanya itu ya Bu ya, menimbulkan rasa iri ya. Mematikan kreativitas. Kadang anak sebenarnya sudah berusaha, kalah tidak dapat. Ya, itu dia timbul kecewa. Iya, betul. Menghukum dengan sistem ranking. Sebenarnya sistem ranking itu juga kadang kalau yang juara 1 kita bangga, tapi yang lainnya kan ada minder Bu ya. Ya, terus merampas hak menghargai diri sendiri. Kadang kenapa ya saya kok tidak seperti teman yang lain juara seperti itu. Biasanya murid itu ada rasa seperti itu. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, konsekuensi, yaitu konsekuensi itu apa? Penguatan jangka panjang. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon yang baik, murid menghargai peraturan, kehilangan waktu merenungi kesalahan. Kalau konsekuensi seperti itu, kalau restitusi itu murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghargai dirinya dan orang lain. Nah, kalau di teori kontrol, dirinya memegang kontrol atas dirinya sendiri dan bisa mengendalikan perasaannya atau emosi yang ada di dalam dirinya.
Dan murid bersemangat memperbaiki dirinya atas kekurangan yang telah dimiliki. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah, pihak guru memberikan, murid hanya menerima. Seperti itu. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau disepakati sebelumnya, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Seperti itu, Bu ya. Nah, saya akan memberikan pertanyaan. Nanti termasuk konsekuensi atau hukuman. Dari penjelasan tadi saya membuat 5 pertanyaan. Nanti tolong dijawab apakah termasuk konsekuensi atau hukuman. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan lambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk konsekuensi atau hukuman, Bapak Ibu? Oh iya, betul. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu konsekuensi atau hukuman? Iya, betul. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Iya, konsekuensi ya Bapak Ibu. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman? Oh iya, konsekuensi, betul. Yang terakhir yaitu membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil temannya. Apa itu, Bu? Oh iya, hukuman. Baik. Jadi Bapak Ibu alhamdulillah sudah paham ya perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Baik. Lanjut. Afrikon Poliset by Reward wawancara anual conference Maret 1995 memukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Seperti itu, jadi penghargaan maupun hukuman itu kurang tepat karena bisa menghancurkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Dan menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi kalau anak sudah belajar, kita dukung, kita motivasi, itu nanti pasti tumbuh rasa kepercayaan diri dan semangat untuk belajar yang lebih giat lagi, seperti itu. Nah, konsep disiplin, pendekatan restitusi atau sebuah cara menanamkan budaya positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka atau tanggung jawab sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti itu. Jadi kalau di restitusi itu anak punya kemampuan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia perbuat. Ciri restitusi saat siswa melakukan kesalahan bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya. Memperbaiki hubungan adalah tawaran bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada solusi perbaikan diri. Jadi ciri-ciri restitusi itu lebih ke hal yang positif yang mendasar di dalam diri siswa. Nah, tahap evaluasi diri bisa diterapkan saat melakukan hal yang sama. Biasanya temukan poin penting kesalahan. Biasanya anak itu kata-kata penting kesalahan biasanya saya tidak suka cara saya saat berbicara padamu. Nah, itu poin kesalahannya. Nah, temukan kondisi diri saat kesalahan itu bisa muncul. Nah, saya sebenarnya punya informasi yang kamu butuhkan. Saya lelah dan saya bicara terlalu cepat. Nah, mungkin karena bicara terlalu cepat, jadi ini langsung bilang tidak suka. Saya tidak jelas menyampaikan apa yang saya inginkan. Nah, yang itu dia tidak bisa menyampaikan yang dimaksud itu dengan jelas. Terus yang terakhir yaitu pemahaman saya berbeda dengan pemahamanmu. Biasanya antara murid yang satu dengan yang lain itu biasanya beda pemahaman atas materi kegiatan yang kita sampaikan ya Bu. Biasanya kan beda penangkapan atau yang dia tangkap itu beda seperti itu.
Nah, temukan rencana perbaikan. Nah, besok lagi saya akan, nah ini melakukan perbaikannya, yaitu besok lagi saya akan menyampaikan informasi yang saya punya dan kamu butuhkan. Saya akan bicara lebih lambat karena biasanya maunya cepat jadi lebih lambat. Saya akan bicara lebih jelas tentang keinginan saya. Saya itu pengennya seperti ini. Mungkin temannya itu belum paham, jadi diberikan penjelasan yang lebih jelas. Terus menyampaikan pemahaman saya padamu dengan baik. Jadi temannya yang belum paham dikasih pemahaman yang baik supaya saling paham. Seperti itu Bu ya. Nah, 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer. Jadi biasanya dengan masalah itu kita bisa melihat dari 5 posisi kontrol restitusi seperti ini. Ada yang sebagai penghukum, ada yang membuat rasa bersalah, dia merangkul temannya, ada yang cuma memantau, melihat apa sih kayak gitu. Terus manajer itu biasanya memberikan pengarahan atau solusi yang baik. Nah, contoh penerapan posisi kontrol restitusi. Contoh, siswa tidak memakai atribut sekolah. Penghukumnya, kalau saja kamu patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Kalau kamu melanggar mungkin ini ya. Nah ini berdiri penghukum, dia karena melanggar diberi hukuman berdiri di depan barisan, paling depan sendiri. Loh, kalau pembuat rasa bersalah, ini kata-katanya, berapa kali Bu Guru sudah memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Coba ingat bagaimana orang tuamu memperjuangkan kamu agar sekolah di sini. Nah, kata-kata seperti itu membuat rasa bersalah pada anak. Nah, selanjutnya teman. Nah, kalau sebagai teman itu, ayolah yang tertib buat Bu Guru bangga. Itu sebenarnya Bu Gurunya sebagai teman. Posisinya sebagai teman, kali ini tidak apa-apa kalau salah. Jadi anak itu berbuat salah itu wajar, karena manusia itu biasa bersalah, nanti ada perbaikan seperti itu. Nah selanjutnya sebagai pemantau ini banyak bertanya, peraturannya apa? Kenapa kamu kok melanggar seperti ini? Nah kalau pemantau seperti itu, terus apa yang telah kamu lakukan? Dia tanya, kenapa kamu, apa yang kamu lakukan kok bisa berbuat seperti itu, kok kamu bisa dihukum? Nah, terus konsekuensinya apa? Biasanya seperti itu kalau pemantau. Kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu apa? Lalu apa yang menyebabkan kamu melakukan itu? Bagaimana kamu akan memperbaikinya? Nah, seperti itu. Kalau manajer itu terus merangkul, memberikan keadaan positif seperti jalan keluar. Nah, selanjutnya dengan semua kegiatan tadi, permasalahan terkait tadi, kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Kira-kira kenapa? Bisa Bu? Baik. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Kalau keyakinan kelas itu akan lebih yakin. Iya, betul sekali. Itu timbul dari dalam diri dan kesepakatan yang telah dibuat bersama antara guru dan muridnya. Jadi adanya peraturan memakai helm saat berkendara motor. Nah ini termasuk yang kelas, kita memakai helm saat berkendara motor. Adanya peraturan memakai masker, cuci tangan saat pandemi, kita memakai masker, cuci tangan saat beraktivitas. Nah ini dulu kan kita di masa pandemi justru banyak hal-hal yang harus kita lakukan kegiatan, yaitu memakai masker dan memakai helm itu merupakan wajib karena untuk menjaga keselamatan Bu ya, keselamatan dalam keamanan dalam diri kita. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, biasanya orang itu kalau keyakinannya sudah melekat, itu tanpa ada peraturan yang dia
dia sudah melakukannya secara sadar. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini dan begitu. Seperti itu. Jadi kalau keyakinan kelas kita buat, anak-anak kan ingat apa yang telah disepakati bersama ya Bu ya. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi. Nah, apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi itu terdiri dari 3 tindakan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, dari menstabilkan identitas itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang selanjutnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ini kegiatan menstabilkan identitas, yaitu dia menyadarkan bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, ini katanya biasanya seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Ini secara tawaran yang baik, seperti itu. Nah, terus selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, sebelumnya kan pernah membuat keyakinan kelas Bu ya. Jadi menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati bersama. Apa kamu lupa? Kok sampai berani buat kesalahan seperti itu? Ya, terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, langkah-langkahnya tadi sudah saya sebutkan, yaitu yang pertama stabilkan identitas atau stabilis identity, yang kedua validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di dalam teori kontrol, kalau katanya itu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang selanjutnya, semua perilaku memiliki alasan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini adalah contoh langkah segitiga restitusi. Ini yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, ini kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Kamu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah ya Bu ya. Guru itu tidak kamu salah, tidak. Jadi Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi lebih tertarik mencari solusi dari permasalahan ini. Oke, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Tindakan salah murid, yaitu nah ini pertama, padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini ya. Nah, dia mengurai dulu, dari informasi. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, selanjutnya kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Itu pertahanan diri biasanya. Jadi kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru yang tujuan yang lebih baik. Nah, untuk itu kita menanyakan keyakinan. Biasanya untuk memperkuat anak, biar anak itu bisa memperbaiki kesalahannya, yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, itu kan biasanya satu kelas sudah melakukan keyakinan kelas. Nah, terus ini apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Ya, tanggung jawabnya yang kurang atau disiplinnya yang kurang, seperti itu. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, jadi kelas itu biar terkoordinir dengan baik, nilai-nilai positif yang kita bangun seperti apa? Kamu mau jadi orang seperti apa? Kamu ingin jadi orang yang hebat atau disiplin atau anak yang bertanggung jawab seperti itu? Nah, dari semua yang telah saya paparkan, saya akan mengambil kesimpulan. Budaya positif sangatlah penting untuk dilakukan di sekolah, untuk menciptakan anak-anak dalam kondisi murid, ada yang memiliki karakter yang kuat, ada yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan hal itu, diharapkan warga sekolah meyakini
dan menerapkan keyakinan atau kesepakatan kelas yang tentunya disesuaikan dengan visi atau nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Dan apabila ada murid yang berperilaku tidak pantas, tidak sopan atau melanggar keyakinan kelas, tentunya perlu dilakukan pendekatan disiplin positif yang dinamakan restitusi. Jadi ketika anak punya, biasanya ada yang bertengkar, ya Bu ya, dua anak bertengkar itu kita panggil bersama-sama, kita dudukkan, kita tanya. Nah, kayak tadi langkah-langkahnya, stabilkan identitas, yang kedua validasi, yang ketiga kita menanyakan keyakinan. Jadi itu akan menimbulkan kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah hal yang salah, tapi bisa diperbaiki Bu ya. Jadi seperti itu. Dari pemaparan yang saya sampaikan tentang budaya positif, mungkin ada yang ditanyakan, mungkin ada yang kurang jelas. Sudah jelas? Sudah? Alhamdulillah. Baik. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Untuk selanjutnya nanti saya mau tanya kepada Bu Endang yang sudah menerapkan keyakinan kelas dan budaya positif. Beliau adalah CGP angkatan 7 Ibu ya, yang sudah lulus, alhamdulillah. Jadi kita akan mendengarkan penerapan budaya positif yang sudah dilakukan di kelas sekolahnya beliau. Monggo Bu Endang. Jadi kita nanti akan mendapat saling sharing Bu, informasi, jadi bisa kita mendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Langsung saja terima kasih atas waktunya kepada saya. Dan saya di sini akan berbagi pengalaman tentang penerapan budaya positif di lembaga kami di DPA. Nah, tentunya Bapak Ibu guru semuanya sudah menerapkan penerapan budaya positif ini di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, itu adalah permasalahan yang tidak tabu. Nah, itu adalah pengimbasan budaya positif ini dimulai dari diri kita sendiri sebagai guru, sebagai pendidik. Tentunya kita memberikan fasilitas atau memberikan lingkungan belajar yang kondusif dahulu untuk murid-murid kita, yaitu dimulai dari semua stakeholder yang ada di lembaga, dari kepala sekolah, guru, sosialisasi kepada orang tua wali murid serta kepada murid-murid. Nah, atas terbentuknya lima kegiatan tersebut, dari kegiatan pengembasan budaya positif tersebut, kita akan tercipta pembelajaran yang merdeka. Nah, di sini murid memiliki semangat belajar dengan gembira, belajar dengan senang, nyaman, dan aman, begitu. Nah, selanjutnya yang kami terapkan di lembaga kami kemarin juga ada pembuatan keyakinan kelas sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bu Hani, yaitu dengan menggunakan kalimat positif, kalimat yang tidak begitu panjang dan mudah dipahami oleh anak-anak. Walaupun itu anak TK itu dapat menerapkannya bersama-sama, dan itu yang dibuat dibuat bersama guru dan dikontribusikan bersama murid dengan kalimat yang positif dan dapat diterapkan bersama-sama, begitu. Terus yang selanjutnya adalah untuk penerapan segitiga restitusi. Saya juga pernah menerapkannya di lembaga kami, itu pada salah satu anak yang telah membuat kesalahan. Contohnya untuk anak yang tidak merapikan mainan, itu contoh kecil, itu bisa diberikan dengan 3. Nah, itu kan sering terjadi di lembaga, ataupun kadang ada yang
membuang sampah sembarangan kayak gitu. Nah itu anak bisa dipanggil atau diberikan segitiga restitusi dengan kita menempatkan pada diri kita sebagai pendidik adalah manajerial yang paling benar di situ. Nah di situ anak dipanggil, diberikan pemahaman tentang kesalahan yang telah dibuat, kemudian diberikan pemahaman sehingga anak meyakini nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama pada saat kita membuat keyakinan kelas bersama gitu. Nah tujuannya adalah anak memahami dan tidak mengulangi kesalahan yang telah diperbuat dan menghasilkan solusi begitu. Nah mungkin itu yang pernah saya lakukan di lembaga kami. Pastinya semuanya Bapak Ibu Guru juga sudah menerapkannya dengan baik, dan semoga kita semua diberikan kelancaran dalam mendidik putra putri kita sebagai generasi yang lebih maju begitu ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Endang sudah berbagi sharing kegiatan yang telah dilakukan di lembaganya. Selanjutnya saya mau guru satu lagi yang beliau itu senior saya yang banyak ilmunya. Jadi kepada Bu Giati saya ingin dengan berbagi sharing yang telah dilakukan beliau positif di sekolahnya. Beliau ini muridnya dua ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa belajar banyak dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari gugus 4 bersama Bu Endang Sulastri. Terima kasih pada kesempatan siang hari ini sudah diberikan waktu untuk hadir pada kegiatan pengimbasan penerapan budaya positif di sekolah oleh Ibu Sri Hani Wahyu Purwati SPD, calon guru penggerak angkatan ke-9. Terima kasih kita diberi kesempatan untuk menuntut ilmu pada kesempatan siang hari ini ya Bu. Dari paparan Bu Hani tadi kita bisa mendapatkan banyak ilmu, banyak pengalaman yang insya Allah nanti kita bisa introspeksi diri, kemudian kita bisa memperbaiki diri dalam kegiatan pembelajaran di sekolah atau melaksanakan tugas-tugas kita sebagai pendidik atau guru. Kebetulan memang di sekolah kami sudah ada satu guru penggerak. Beliau adalah Bu Dwi Suryani SPD, guru penggerak angkatan ke-7. Alhamdulillah sudah lulus. Dan untuk budaya positif ini juga sudah mulai diterapkan di sekolah kami, dari hal-hal yang sederhana yang bisa dilakukan oleh siswa. Memang dari paparan-paparan Bu Hani tadi, kalau kita rasakan dari hati kita ya Bu, banyak kegiatan sehari-hari kita yang mungkin kita sebagai pendidik itu kadang belum bisa mengontrol emosi kita sendiri. Nah dari penjelasan tadi mungkin kita bisa lebih, yang pertama kan dari kita dulu ya, dari kita dulu selaku pendidik untuk bisa menerapkan kontrol emosi tadi ya Bu Hani ya, atau segitiga restitusi tadi mari kita mulai terapkan secara pelan-pelan sehingga kedepannya nanti kita bisa menerapkan kegiatan pembelajaran yang lebih baik, kegiatan pembelajaran yang lebih aman, nyaman dan menyenangkan bagi putra-putri kami di sekolah. Mungkin yang secara sederhana saja yang telah kami terapkan budaya positif itu di sekolah kami, yang paling sederhana itu adalah sudah dibuat kesepakatan itu, aku cinta kelas yang rapi dan bersih. Nah, anak-anak sudah langsung bisa menerima kalau cinta yang
sekelas yang rapi dan bersih itu pasti nanti kalau buang sampah pada tempatnya. Jadi anak sudah tertanam di dalam hatinya. Oh, kemarin sudah membuat kesepakatan kelas bersama bu guru untuk cinta kelas yang rapi dan bersih. Jadi anak sudah timbul motivasi, kesadaran dari dalam dirinya, nanti biar bersih buang sampah pada tempatnya, meletakkan buku pada rak buku, selesai belajar alat tulisnya dirapikan, meletakkan tas pada loker yang telah disediakan. Ini sudah menjadikan suatu kebiasaan, menjadikan budaya positif yang diterapkan di sekolah. Mungkin itu yang sedikit diterapkan di sekolah kami. Ada juga penerapan berbaris sebelum masuk kelas, berjabat tangan, mengucapkan salam pada waktu berjabat tangan, datang dan pulang sekolah, seperti itu. Bapak Ibu, mungkin itu. Kemudian harapan saya mudah-mudahan Bu Hani untuk menjalani melaksanakan kegiatan CGB-nya secara lancar, sukses, lulus dengan predikat yang sangat memuaskan. Kemudian kita Bapak Ibu guru semuanya bisa menerapkan ilmu yang telah diberikan Bu Hani tadi di sekolah kita masing-masing. Demikian Bapak Ibu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Giyanti. Penerapan budaya positif di sekolahnya Bu Giyanti sangat menginspirasi sekali bagi lembaga nanti bisa diterapkan di sekolah. Baik. Terima kasih Bu Giyanti ya, sangat bagus sekali. Baik, terima kasih pemaparan yang saya lakukan hari ini. Bila dalam memberikan materi ada kurang lebih atau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penerapan budaya positif di sekolah untuk memenuhi kegiatan CGP Angkatan 9, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sugiyarti selaku Ketua Gugus 4 dan juga Ibu Enda Sriningsih yang telah memberikan pengalamannya yang sudah pernah dilakukan sebagai guru penggerak angkatan 7 yang kemarin. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan banyak pelajaran dari kegiatan yang kita lakukan hari ini. Memasuki acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah acara pada kegiatan hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari saya pribadi ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.